Ya, bismillah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, nih kayaknya masih kurang kencang nih, Mat. Masih kurang kencang nih, Mat. Iya nih, kayaknya perlu diulang lagi nih, bonus semangat nih. Masih Baru lemas-lemas banget nih. nih. Aduh. Iya, aduh, Udah gimana hari tuh? Minggu nih, Mat. Ulang lagi Iya, kali ini ya. ulang lagi, Bar. Ulang lagi, Ya, Bar. ulang nih ya. Ayo, satu, dua, Dua, tiga. tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. wah, udah lumayan nih, Bar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallim. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di unit yang wow ini pada sore hari ini ya kan. Salawat serta salam selalu wajib kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang seperti saat ini. Nah, Bar, sekarang itu lagi ngapain nih, Bar? Kita hari ini ada apaan sih nih, Mat? Kita nih. Iya nih, ngumpul-ngumpul nih rame-rame nih ya kan. Ini rame banget. Ini udah berapa orang nih, Bar? Kita tuh ada namanya GPS, Bang. Setahu aneh Apa nih tuh? ya, GPS Ya. itu yang itu tuh, yang fitur Mas, di ya, Mas. HP yang buat nentuin Ya. lokasi. Wah iya tuh, Bar. Tapi kayaknya Apa ini beda bukan? nih, Bar. Apa bukan itu ya? Bukan, pada ini kayaknya beda nih. GPS-nya apa nih artinya nih? Apa tuh tadi ada yang bilang nih GPS gerakan apa tuh? Gerakan perindu apa tuh? Gerakan Perindo apa nih? Ada yang tahu gak nih? Apa yuk? Gerakan. Gerakan perindu surga. Nah, surga mantap. Allah. Keren Ya nih, keren Allah. nih tahu nih. Berarti baca Ya. BCA nih, Bang. Ya ada pikiran. Perindo, bukan Perindo, Bang, Perindo. Wah, Partai. kalau itu beda lagi tuh. Partai. Jangan bawa politik dong, boy. Oh iya, lupa bang. Antum. Sorry bang. Mungkin langsung kita buka aja kali ini, Mat ya. Iya dengan yang baik-baik ya, Pak. Oke. Insyaallah, gas. Apa nih yang baik-baik ini? Kita buka dengan tauz basmalah sama salat dulu kali ya. Nah, boleh. Kita Rujak buka aja ya, dulu, rujak. Mat ya. Dengan membaca tauz basmalah serta salawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammad. Nah, next apa nih? Next nih. Nextnya nih, ada yang baik-baik nih. Mau berkah-berkah ya? Iya, biar berkah nih, Mat, biar berkah nih. Iya, berkah nih. Ada yang pengen tilawah nih kayaknya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi yuk, selanjutnya mungkin ada tilawah dari Bang Dimas Rio Mizar pada Bang Dimas Rio Mizar. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil mi'ad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qanna bil Quran. Masya Allah. Semoga keren banget ya, menenangkan hati ya. Ya semoga yang mendengarkan dan membaca mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Maksudnya apa di Far? Ada apa di Far? Tanpa berpanjang kalam kali ini Mat ya, langsung singkat aja nih ya. Iya boleh. Selanjutnya kayaknya kalau kita cuma berdua sepi nih Mat ya. Berarti berberapa Far? Berempat? Bertiga aja deh. Bertiga. Kebanyakan juga keramaian. Sama siapa nih Far? Mungkin kita undang dulu kali ini ya, ada moderatornya nih Mat. Oh siapa tuh Far? Moderatornya Far? Namanya siapa Far? Namanya itu Bang Ahsanul Farhan. Jadi tanggal lahirnya gimana Far? Tanggal lahirnya tempat lahirnya di Jakarta Mat. Oh Jakarta. Ini 2000. Waduh masih muda ya Far ya? Iya masih muda. Alamatnya itu di Jalan Kampung Baru 2, Ulu Jami. Oh di Ulu Jami nih. Aduh Ulu Jami. Ulu Jami. Jaksel. Oh iya anak Jaksel. Iya anak Jaksel. Yang bahasanya pakai which is itu bukan Mat? Ya gua. Oh bukan. Belum tahu Far, ini belum tahu Far. Ini Oh, anak utara. Anak utara. Anak utara. Sekarang masih di Universitas Negeri Jakarta. Ini prodinya Prodinya apa itu nih? sipil. Widih. Ini kan vokasional konstruksi bangunan 2018. Berarti angkatan 2018 Mas. Iya 2 tahun yang lalu ya. Beliau lagi sibuk ngapain nih Mat? Wah sibuknya kayaknya banyak nih Far, sibuknya kan. Yang pertama nih ada staff divisi CR Spesial Biruni. Widih. Staff PDD Civil Expo 7.0, core acara Kai Civil UNJ, sekretaris musola juga nih Far, keren. Masya Allah. Nama Prisma Remaja Musola, Masya Allah, keren buat dia ini dah. Nah kesibukannya saat ini, beliau sedang mengikuti PKM Timnas tingkat UNJ. Masya Allah. Rangkaian apa lagi ya kan? Dipermudah nih. Barakallah. Langsung aja kepada moderator. Siap belum? Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada Rahmadi dan Jafar yang telah memberikan kesempatan kepada Ane buat memoderatorin kajian pada hari ini. Tanpa mengulur waktu, sebelumnya langsung aja Anda bacakan CV
pemateri pada kajian hari ini ya. Nah, pada hari ini alhamdulillah telah hadir nih Ustadz Fajar nih. Ahlan Ustadz Fajar. Nah, data dirinya nama Ahlan bik, Fajar ahlan. Trinugroho. Ya. Agama Islam, statusnya sudah menikah. Alamatnya Cililitan Besar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pekerjaannya konsultan pendidikan. Nomor teleponnya 0812 9147 0312. Instagramnya @fajar.trinugroho. Nah, ini aktivitas saat ini pendiri dan pembina Majelis Taklim Rusun Pinus Elok, Jakarta dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Direktur Eksekutif Lembaga Konsultan Kawan Belajar Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Konsultan Sekolah Dasar Islam Nurul Iman, Jakarta tahun 2018 sampai dengan sekarang. Terus konsultan SDIT Darul Mazhar, Bekasi tahun 2016 sampai dengan sekarang. Dan guru Olimpiade Matematika dan IPA tahun 2018 sampai dengan sekarang. Riwayat pendidikan TK Putra 2 Serang, Banten, SD Negeri 4 Serang, Banten, SMP Negeri 1 Serang, Banten, SMA Negeri 1 Serang, Banten, dan Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Fisika. Riwayat organisasinya DKM Masjid Ulul Albab Kampus Timur Universitas Negeri Jakarta, Kepala Departemen Kaderisasi tahun 2010 sampai dengan 2011, Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Ketua Umum Fisika UNJ tahun 2019 sampai dengan 2012, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta sebagai Kepala Departemen Sosial Politik tahun 2013 sampai dengan 2014, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia sebagai Koordinator Wilayah BEM Sejabodetabek dan Banten tahun 2013 dan 2014. Wah, Masya Allah nih teman-teman ya. Mudah-mudahan beliau ini dapat memotivasi kita semua ya, supaya kita rajin semangat dalam menuntut ilmu dan menjalankan amalan-amalan ibadah lainnya. Mungkin langsung saja kita melaksanakan kajian pada hari ini ya. Assalamualaikum Ustadz Fajar, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, nah, jadi karena kita kan pada sekarang ini kan di bulan Zulhijjah ya Ustadz. Nah, bisa ceritakan sedikit gitu dan mungkin bisa jelaskan ada peristiwa apa aja sih di bulan Zulhijjah ini dan ibadah-ibadah atau amalan-amalan apa gitu yang khusus kita bisa lakukan di bulan ini. Banyak ya. Kalau di 10 Zulhijjah itu teman-teman, palingan ini juga sesuai dengan di surat Al-Fajr wal Fajr wal laili idza yasar, di memang Allah itu memuliakan 10 hari di awal bulan. Nah, para menyampaikan ini di bulan Zulhijjah. Yang paling utama sih, apa yang kita lakukan di bulan Zulhijjah itu Allah langsung cintai, dilipat gandakan. Itu yang keren tuh. Gitu. Jadi kalau moderator nih sekarang nyumbang 50.000 bulan selain Zulhijjah itu biasa. Tapi kalau di bulan Zulhijjah langsung dicintai sama Allah. Gitu. Moderator udah nyumbang hari ini? Alhamdulillah belum. Langsung Anis Kakmat aja udah pokoknya. Iya. Terus kira-kira di bulan ini ada peristiwa penting apa gitu di dalam sejarah Islam gitu Pak Ustaz? Peristiwa antum pasti lagi ngarahin aneh buat ke ini ya, Idul Kurban ya. Ini BTW kita nanti emang apa? Ini udah masuk materi ya atau kita masih ngobrol-ngobrol cantik? Nah, langsung aja sambilan santai, ngobrol santai.
Oh, langsung aja. Materi dengan ngobrol santai. Oh, gitu. Maksudnya kalau oh, siap, 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 siap. Iya, soalnya kalau boleh aneh sekalian share video nih, video lagi. Apa materi kalau boleh ya. Gimana moderator boleh nggak? Oh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Silakan. Oh ya. Aneh izin ya. Sip. Thank you. Itu udah ya. Ya, Play dulu belum. ya. Udah. Kelihatan? Udah? Ya, kelihatan. Ya, ya. Udah ya. Oke. Ya, tadi kan nanya ya tentang bulan Zulhijjah. Paling Ani coba buka dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini ya, di Ahad ini alhamdulillah nih Ani menutup Ahad ini dengan teman-teman di Fakultas kayak gitu. Dan bersyukur juga Ahad ini Ani bisa ketemu dengan teman-teman di yang lain juga. Dan biasanya tuh kalau yang di akhir-akhir tuh kamu dan benar materinya paling beda. Yang lain lagi ngebahas Sofia, lagi ngebahas apa PKKMB. Oh, ternyata FT jeli nih ngebahas tentang bulan Zulhijjah yang emang ini pun penuh manfaat ya kayak gitu. Jadi tadi kan pertanyaan ada peristiwa apa aja sih di Zulhijjah itu yang pasti tidak mungkin kita lakukan adalah ada peristiwa di mana dipertaruhkan keyakinan seorang ayah untuk diminta sebuah perintah yang sangat ini ya mainnya hati. Kenapa? Karena si ayah ini udah lama nunggu anak, yang udah nikah lama nggak ada anak, nggak dikasih anak. Sekalinya habis dikasih, sama Allah diminta untuk langsung disembelih. Nah, peristiwa itulah yang ternyata diabadikan dan itu tidak hanya formalitas nyembelih ya. Coba deh teman-teman bayangin tuh kalian jadi ayahnya itu atau yang kita kenal Ibrahim alaihissalam. Coba kalian bayangin jadi Ibrahim alaihissalam gitu. Udah nunggu-nunggu anak lama, sekalinya dikasih diminta disembelih. Anaknya juga pas lagi disembelih itu umurnya masih lucu-lucunya kayak gitu. Nah itu peristiwa yang menjadi menjadi kemuliaan salah satu kemuliaan di bulan Zulhijjah ini yang kalau teman-teman paham kan kita ada 2 hari raya ya berarti ya, kalau di Indonesia gitu kan ada Idul Fitri ada Idul Adha kayak gitu. Coba dah teman-teman coba lihat sekeliling kita saudara kita yang beda keyakinan itu berani untuk menyebutkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kayak gitu ya. Betul. Tapi kalau Idul Adha, mereka mikir-mikir. Khususnya yang emang dia itu sering ibadah hari Minggu atau hari Sabtu, gitu kan. Mereka mikir-mikir untuk mengatakan selamat Hari Raya Idul Adha. Kenapa? Karena beda kalau Idul Fitri itu emang peralihan dari Ramadan ke Syawal. Gitu loh. Tapi kalau Idul Adha, saking mulianya yang ada hari ini di bulan Zulhijjah, orang di luar keyakinan dari Islam itu pada mikir-mikir. Kenapa? Karena ini ketika menyampaikan selamat Idul Adha, tandanya mereka meyakini peristiwa-peristiwa atau kemuliaan yang ada di bulan Zulhijjah. Yaitu adalah Ibrahim, tadi ya peristiwa Ibrahim diminta menyembelih anaknya, yang itu menjadi syariat Islam, dan itu mainannya akidah. Nah itu yang paling unik sih yang saya kalau mau ditanya Zulhijjah itu momen apa yang paling unik tadi di mana ada pengorbanan ya masalah hati dari seorang ayah kepada anaknya luar biasa gitu. Moderator udah pernah diminta sama Allah untuk nyembelih ini belum adeknya? Enggak lah. Ente punya adek gak? Punya.
Oh punya, nunggu aja, belum kali. Janganlah. Jangan ya. Kenapa jangan? Masa menyembelih Ya ade, gitu-gitu. Pak Ustadz? Nah, lalu di bulan Zulhijjah ini, apakah ada kayak amalan itu atau ibadah khusus gitu? Oh Kan ada. banyak Nah puasa gitu ini ya. nyambung nih ke materi. Betul betul. Yang penting tadi patokannya dari hari pertama sampai hari ke-10 itu udah mulia. Apapun yang kita lakukan, asalkan itu beramal ya, niatnya karena Allah, langsung dicintai. Nah kita masuk nih. Nah ini hadisnya dari Abu Daud. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Yaitu yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Oh, Nabi menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak kembali satupun. Jadi maksudnya gini, selama 10 hari ini, amalan kita ini langsung lebih dicintai. Kayak gitu. Teman-teman mau ngapain aja sekarang birrul walidain langsung dicintai. Mau ngapain lagi sedekah langsung dicintai. Duha langsung dicintai. Yang biasa pokoknya teman-teman setiap harinya ngelakuin biasa-biasa aja, pas lagi 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini luar biasa. Nah, logikanya gini, kalau yang biasa aja, lalu Allah lebih cintai lebih dalam, apalagi amalan biasa. Misal sholatnya, terus teman-teman mau puasa Senin Kemis gitu kan, atau kalian mau berkurban, wah itu udah lebih luar biasa tuh, kayak gitu. Kalau mau pertanggalnya boleh nih, saya coba runutin ya. Boleh. Ini tadi ngejelasin tentang ininya aja. Amalannya tadi, hadis yang tadi itu ditakhris lagi atau bukan ditafsir. Saya bahasa kalau di ini ya, kalau di hadis saya dijelaskan lagi oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Hal ini menunjukkan bahwa amalan maf'ul yang kurang utama jika dilakukan di waktu afdol, waktu kayak sekarang nih. Nah ini menyaingi amalan afdol. Jadi sholat sunnah ini bisa aja menyaingi sholat wajib. Tadi tanya, ini sholat wajib ini jadi lebih keren banget gitu kalau dilakuin. Dan dilipat gandakan kata Mujahid. Nah kalau mau dicek nih, Kak kita kudu ngapain aja gitu ya, dari 1 Hijjah sampai Idul Adha gitu kan ya, hari Tasyrik dan lainnya. Nah saya fokusnya di sampai hari Tasyrik aja ya, kayak gitu. Bisa sih sebenarnya kita cari untuk yang lainnya. Yang pertama puasa sunnah awal Dzulhijjah, kayak gitu. Jadi ada hadis ini di slide ya yang lagi. Boleh ya? Kelihatan nggak? Masih kelihatan nggak? Kelihatan. Moderator. Iya, kelihatan. Kelihatannya apa? Yang 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Atau yang 9 Zulhijjah. Oke. Sekarang yang 1 sampai 9 Zulhijjah ya. Nah, ini iya. amalannya. Puasa sunnah. Jadi, teman-teman, Kak, saya mau puasa dari 1 sampai ke 9 boleh. Berarti apaan? Ya udah puasa sunnah di bulan Zulhijjah di awal. Boleh. Makanya nanti sahabat juga pernah menyampaikan, tidak pernah aku melihat Rasulullah itu puasa full seperti puasa di 10 Zulhijjah. Kayak gitu. Ini mau puasa, nah teman-teman yang punya program untuk ini ya, berhubungan baik sama timbangan, bisa di sini. Coba tuh cek tuh, ya. Ngerti ya berhubungan baik sama timbangan ya. Jadi kalau ingin memperbaiki pola makan sehat gitu kan, atau pengen puasa tapi aduh kalau Senin Kemis kayaknya kurang nih Kak, ya udah di sini waktunya full. Bukan berarti nggak buka ya, maghrib tetap buka, besok lanjut gitu. Nah ini puasa sunnah bulan Zulhijjah luar biasa, karena tadi ya sunnahnya aja dikerjakan di waktu yang afdol, ini menjadi sesuatu yang afdol, kayak gitu. Kedua, perbanyak takbir mutlak, tidak dibatasi waktu dan tempat, boleh saat di pasar, di jalan, di kendaraan, di rumah, diperintah untuk terus bertakbir seperti layaknya takbiran hari raya. Takbir mutlak tuh yang kalau hari raya tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kayak gitu. Terus dari hari pertama sampai hari ke-10 disunnahkan. Bahkan kalau kita tahu, biasanya nanti habis Idul Adha kan, kayak gitu. Kalau Idul Fitri kan biasanya sehari
takbiran tuh habis sholat gitu kan, takbiran mutlak. Paling besok atau besok lagi selesai. Tapi kalau Idul Adha ini enggak. Karena budaya di Arab gitu ya, Idul Adha itu lebih ramai ketimbang Idul Fitri. Yang berbeda sekali dengan di Indonesia, benar ya? Kalau di Indonesia kan semangatnya di Idul Fitri nih. Kayak seperti, wah lepas gitu ya, kayaknya ayo semangat dan lain gitu. Tapi ke di luar sana tuh Idul Adha. Kenapa? Karena benar-benar menang gitu. Semuanya dapat daging. Yang biasa nggak makan daging, makan daging. Nah, takbiran. Berikutnya, perbanyak amalan soleh seperti sedekah. Dan saya kasih tahu, sedekah paling afdol itu di waktu subuh. Jadi kalau yang ikhwan, yang mau sedekah terbaik bisa datang ya ke masjid pas lagi subuh tuh. Terus nanti teman-teman bawa duit berapapun lah, mau 100.000 kek, 500.000 kek, nggak apa-apa. Lebih baik besar ikhlas daripada kecil nggak ikhlas. Gitu. Lebih baik ngasih 50.000 ikhlas daripada 5.000 ikhlas. Kayak gitu ya. Jadi nggak usah takut inilah miskin lah. Coba tapi ya 100.000 ikhlas. Ikhlas sih Kak. Pas tahu itu 100.000 jadi nggak ikhlas. Berikutnya, larangan potong rambut dan kuku di awal Dzulhijjah sampai hewan kurban disembelih. Ini bagi yang berkurban. Aneh boleh minta waktu 3 menit gak? Aneh lagi ada kegiatan nih sebenarnya. Bertepatan dengan antum juga. Kayak gitu. Aneh minta waktu 3 menit dulu ya sebentar ya. Iya. Bentar. Moderator boleh ngelanjutin materi aneh kalau mau. boleh nggak apa-apa. Nanti aneh tinggal next aja. Kalau mau ngelanjutin silakan, saya dengan senang hati. Tunggu Ustaz aja lah. Semuanya masih cetek Ustaz. Cetek, aneh juga cetek. 7 meter juga cetek mah. Ini buat teman-teman bisa sambil ngisi presensi ya, nih bisa di aneh up lagi nih. Nah, tuh bisa sambil ngisi presensi ya. Oke, Ani nyambi deh. Lanjut ya, 1-9. Nah, larangan potong rambut, kuku di awal juga bagi yang mau berkurban. Kayak gitu. Ditanya emang kenapa sih gitu kan? Kayak gitu. Yang paling kuat adalah tentang hadis ini adalah agar semua anggota tubuh kita ini menjadi saksi. Yang pertama, yang kedua, dapat berkahnya. Jadi kalau hewannya sudah disembelih, silakan dipotong gitu kan ya. Karena ibarat gini nih, sekarang antum potong rambut deh. Tak gitu kan. Nah, itu rambut yang kepotong, yang udah misah dari badan antum, itu nggak dapat berkahnya, sayang banget. Gitu loh maksudnya. Kalau dulu aneh di Serang, Banten sih, kita ini hidup cuma satu lah, nyari berkah. Ngapain sih hidup kalau nggak berkah? Bener juga sih. Hidup ya kudu berkah, ujung-ujungnya kan ke sana. Nah, jadi salah satunya ke sana. Tapi kan kalau misalkan nih, kita dalam kondisi harus dipotong rambut, misal dalam kondisi berobat dan lainnya, nah itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kan ada darurat ya, darurat. Lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, darurat kayak gitu. Dan ada ruksohnya, walaupun antum sedang ingin berkurban pada saat itu. Tapi kalau yang emang nggak ada kondisi apa-apa, dijaga aja. Makanya tuh kemarin tuh waktu aneh masukin 1 Dzulhijjah, udahlah
potong rambut tuh sebelum maghrib ya nggak? Karena kan kalau di Islam itu kan perubahan harinya habis maghrib. Kayak gitu. Nah di situ teman-teman, Kak kalau sekarang baru aneh baru tahu nih hadisnya gitu kayaknya, terus aneh nggak motong gimana? Ya udah lakuin karena kan antum nggak tahu. Gitu ya. Ingat setelah hewannya disembelih. Jadi habis hewan disembelih langsung tuh potong kuku. Gitu ya. Terus 9 Zulhijjah. Pertama, amalan yang paling bagus dilakukan yang pasti adalah puasa Arafah. Wassalamu. Puasa Arafah ini apa sih maksudnya? Intinya gini lah, kita saling rasa sama rasa. Kenapa? Harusnya kan ini kita lagi ada di padang Arafah nih. Ya enggak? Saudara kita kan yang sedang haji ini kan lagi di sana. Dia lagi mabit, dia lagi merasakan bagaimana kondisi zaman dulu tuh. Nabi Ibrahim dan Hajar dan lain-lainnya. Pokoknya mereka lagi merasakan sulit dan lain-lainnya lah. Tidur tidak nyaman dan lainnya. Nah kita diminta ketika mereka sedang di sana, kita juga merasakan di sini dengan cara berpuasa. Gitu. Puasa Arafah. Dan ini puasa Arafah penting banget ya kalau bisa jangan sampai kelewat nih. Di 9 Zulhijjah. Lalu perbanyak doa di hari Arafah. Karena sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Teman-teman doa, ya Allah saya pengen lulus cepat. Ya udah dikasih 2 tahun. DO. Ada yang lulus 2 tahun. Aneh nggak? Kalau yang S1 ya, setahu aneh sih belum ada. Mungkin tadi diluluskan ibaratnya. Ya Allah saya pengen apa misal, dan mintanya jangan yang kecil-kecil. Nih kalau doa nih kadang kita pakai teknik. Misal gini, ya Allah saya doa dong, saya pengen tahun ini zakat penghasilan saya 25 juta. 25 juta zakat penghasilan, zakat mal. Kalau gitu penghasilan antum berapa ya? 2,5%-nya tuh. Iya kan? 1 M. Jadi setahun itu antum 1 M. Keren gak tuh doanya tuh? Jadi doanya fokus ke Allah dulu. Ya Allah saya pengen zakat 25 juta. Tandanya kalian minta penghasilan pada tahun itu adalah 1 M. Gitu. Ya Allah pengen punya mobil banget biar saudara kita, tetangga-tetangga nih kalau emang lagi butuh ke rumah sakit atau mau nganter mayat, bisa lah pakai mobil saya gitu. Jadi kalau doa tuh awali dengan akhirat dulu. Bukan awali sih, kalau ada berdoa itu diawali dengan istighfar. Habis itu menyebut asma Allah. Habis itu bersolawat. Habis itu baru doa. Nah, doanya kalau bisa doa buat umum dulu. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Habis itu selesai, doa buat orang tua. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis itu terserah doa teman-teman kebutuhan. Ingat doa itu sesuai kebutuhan jangan keinginan. Walaupun nggak ada masalahnya juga sih. Kalian pengen apa nih? Mau Kak, misal moderator nih lagi pengen ganti motor nih. Ya, saya mau motor fiction. Masih ada gak sih fiction? Ada ya? Ada. Motor fiction. Ternyata sama Allah nggak dikasih-kasih. Dapatnya Supra X, Supra Double X, Astrea, ya gitu-gitulah gitu. Karena Allah ngelihat kamu ini belum butuh. Kamu pengen cuma belum butuh. Karena butuh itu kan lihat kemampuan. Ketika kamu dikasih motor fiction, kamu mampu gak ngerawatnya gitu maksudnya. Kamu mampu gak ngelawan apa rasa, wih gue motor fiction nih keren nih geber-geber gitu. Jadi makanya dikasihnya motor ini aja dulu gitu. Nah itu doa tuh pas lagi Arafah teman-temannya akhwat kalau ada apa ya, belum deket sama saudara atau saudarinya, khusus Iwan juga ya, atau kita nih punya seks sama saudara, doanya di situ. Ya Allah tolong bukakan hatinya, ya Allah tolong bukakan hatinya, ya Allah tolong bukakan pintunya, lapar nih. Atau apa? Itu 9 Zulhijjah. Nah ini keutamaan puasa Arafah biar teman-teman lebih semangat lagi. Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Yaitu untuk orang yang berada di Arafah, dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Ya Allah, sampai ditanya apa yang diinginkan. Allah kalau udah nanya kayak gitu kan kita minta apa aja dikasih. Ya teman-teman, jangan sampai kelewat di puasa Arafah. Saling ngingetin, kalau bisa nanti teman-teman FT nih, FSI bikin pamflet flyer disebar buat umum. Tidak hanya buat mahasiswa UNJ, FT, tapi buat umum juga. Gitu.
Lalu amalan apa bisa dilakukan di 9 sampai 13 Dzulhijjah? Kayak gitu. Dulu 10-nya, nah ini 10 nanti di situ. Kalian kelewat. 9 sampai 13 Dzulhijjah. Ini kita masih umum ya, belum masuk ke Idul Adha-nya. Pertama, perbanyak takbir tadi, muqayyad yang tadi ya, mutlak. Setelah sholat 5 waktu maupun sholat sunnah, baiknya tetap mendahulukan zikir setelah sholat, kemudian perbanyak takbir. Jadi zikir dulu, habis itu takbir muqayyad. Wanita diperintahkan melirikkan suaranya, sedangkan laki-laki diminta untuk mengeraskan. Di rumah tuh udah siapin tuh, kalau bisa teman-teman yang punya speaker aktif, bisa pakai Bluetooth, bisa pakai wireless, atau emang dimasukin memory card. Sekarang coba untuk diganti dulu lagu-lagunya tuh kan, lagu Kangen Band lah, lagu apa ST12 lah, jadul-jadul banget ya, lagu Sloan Seven lah, apa ya, Kahitna, ya kelihatan banget tuanya. Lewat apalah, ganti dulu. BTS, ganti dulu, yang enggak ganti dulu ke yang sekarang-sekarang dulu lah, oke teman-teman. Aneh yang ngeliatnya ya. Yang lagi video call kan malah. Udah nggak usah kesini. Biasa, aneh kalau lagi ngisi gini diliatin. Soalnya aneh lagi ngomong sama laptop, udah kayak orang gila. Lanjut aja lah. Ya, nah ini 9 sampai 13 Dzulhijjah, perbanyak takbir. Yang ahwat, yang punya adik diajak. Deh takbir deh, takbir yuk. Terus abis itu kita bela Palestina. Boleh aja lah. 10 Dzulhijjah. Apa aja sih amalannya? Yang pasti sholat Id. Jangan sampai lepas. Nah, sekarang kan protokol udah dikasih tahu tuh. Boleh kan? Boleh melaksanakan sholat Id dengan protokol yang A, B, C, D. Nah, itu diikutin. Oke? Penyembelihan kurban. Ya. Sebelum masuk lebih jauh, Ane mau ngasih tahu dulu. Teman-teman ada sunnah. Ane khawatir lupa nulis nih. Ada sunnah yang bagus dan ini hanya bisa dilakukan sebelum Idul Adha dan setelah sholat subuh. Apa itu? Berpuasa. Jadi kalau Idul Fitri itu disunahkan makan sebelum sholat Id. Kalau Idul Hijjah disunahkan untuk tidak makan atau untuk berpuasa, baru bukain nanti habis nyembelih. Gitu, atau habis sholat Id. Dan makanan paling bagus adalah daging kurban. Jadi Rasul tuh biasanya kalau pas lagi Idul Adha tuh habis bangun, udah nggak makan nggak minum. Jadi patokannya bangun ya. Jadi kalian tidur nih 9 Dzulhijjah nih malamnya, terus tidur kan, terus bangun jam 4, ya udah situ nggak makan nggak minum. Habis sholat subuh ya udah puasa. Dan kan kaidahnya sholat Idul Adha itu dipercepat. Kalau Idul Fitri diperlama. Maksudnya kalau Idul Fitri bisa mulai jam 7 gitu. Kalau Idul Adha jam setengah 7. Kenapa? Karena kan orang lagi puasa. Menyegerakan berbuka kan sunnah. Maksudnya kaidahnya luar biasa. Ini baik banget Islam tuh buat kita. Udah waktunya pendek, sholat yang dipercepat gitu kan ya, dan lain-lainnya. Jadi jangan makan, jangan minum. Tahan dulu, ngeliat nastar, ngeliat ketupat, bilang, I'm sorry bro, gitu ya. Kita makannya nanti aja gitu. Apalagi kalau kalian berkurban, nah ini masuk penyembelihan kurban. Saya ingin masuk ke fikihnya. Pertama, kalau bisa kalian yang nyembelih. Karena Rasul itu setiap Idul Adha, setengah dari hewan kurban yang beliau siapkan untuk dikurbanin, itu setengahnya beliau yang nyembelih. Setengahnya lagi kasih ke sahabat. Misal ada 100, ya udah beliau 50. Cuk. Nah, Ane mau tanya nih, ini khusus Ikhwan dan harus pisah. Udah pernah nyembelih belum? Yang udah punya nyembelih boleh deh ngomong, saya kak gitu. Ada gak? Nggak ada. Saya sih belum pos. Yayasan UID belum. Insya Allah akan belajar, Ustaz. Oke, belum ya. Ini ya, bagus. Belajar dulu lah kucing gitu kan, coba. Ayam. Jangan, Ustaz. Insya Allah kucing. Ayam bisa gak ayam? Bisa ayam? Nggak bisa, belum. Ayam Belum bisa. Pernah sih sekali. Agak gampang kalau ayam mati soalnya. Gak ayam? Ayamnya mati gak? Alhamdulillah mati. Jangan sampai hidup lagi. Bentar ya, Ane coba cek dulu takut udah dijawab.
Nah, check your password. Gimana sih? Bentar aja. Antum ngomong-ngomong lagi aja dulu. Ngomong Ya. apa kek? Ada yang mau nyembelih gak gitu? Ya nih, nyembelih nih gimana nih? Rahmadi udah pernah nyembelih kambing belum nih sama Rahmadi? Aduh, belum. Belajar di nyembelih ayam. Nyembelih kucing. Oh, nggak boleh. Kasihan kucingnya. Nyembelih kucing. Nyembelih nyamuk. Ya, nyamuk disembelih. Langsung tepok aja mati. Lanjut ya. Ini lagi. Ini dulu. Daftar kandidat. Oke, 1, 2. Afan ya, ini soal wajib banget ini aneh, kudu ikut. Oh iya, Kalau iya. nggak ikut aneh nanti dikucilkan dari masyarakat. Aduh itu. Ini aja deh. Ya, mungkin teman-teman di sini, karena setelah ini kan ada sesi tanya jawab ya. Mungkin teman-teman bisa nanti ditanyakan kalau ada yang kurang bingung. Ini tadi materi sudah dijelaskan banyak tuh, mulai dari puasa Arafah, mulai dari keutamaan ibadah di bulan Zulhijjah yang lebih dicintai Allah, dan juga yang sunnah dari Oke. lainnya. Gimana? Lanjut lagi ya, ini udah kelar nih. Bisa fokus ke ente lagi. Oke, tadi ini bahas fikih kurban ya. Nah itu. Terus pilih hewan terbaik. Kalau bisa jangan hewan yang belum akil balik ya. Cari yang udah gede, yang dia udah dibolehkan megang HP. Cari hewan yang dia udah tahu mana hak dan batil. Nah itu yang diutamakan. Kalau kalian emang sekarang belum nih, ya intinya gini lah. Simpelnya Kak, kapan Anda harus berkurban? Ketika ada duitnya, udah gitu aja. Jadi jangan nunggu besok tahun depan, udah simpel. Untuk ada duit, berkurban. Berkurban tiap tahun boleh? Boleh, nggak ada masalah. Kalau nggak berkurban tiap tahun boleh, jangan. Udah nggak pernah kurban, nggak juga tahun depannya gitu. Minimal sekali lah, enggak. Jadi motong sendiri kalau bisa. Nah, Rasul tuh kayak gitu. Lalu fikih berikutnya, tajamkan pisaunya. Jangan tumpul. Kalau pisaunya tumpul, digolok di leher, nanti kagak beli. Kasihan loh hewan kurbannya. Ini orang mau ngapain sih gitu kan? Ngegeliin leher gua gitu kata si domba ini. Gua sepak juga nih gitu. Dan hewan kurban nggak boleh asal. Ya enggak. Kambing, domba, sapi, yang enggak onta, nah itu boleh. Kayak gitu, jangan kodok, ya. Kucing, luwak, jangan kreatif nih masalah ini Kak. Aneh mau ini Kak, ikan arwana boleh gak? Jangan, sayang ya. Tapi arwana super red yang udah jadi itu 30 juta harganya. Aduh. Pokoknya jangan kreatif lah masalah yang udah pokok ya. Kayak gitu. Kak, sapinya harus kayak gimana? Udah, kalau udah dijelasin kayak gitu, jangan didetailin. Dulu itu ada kaum yang minta detail, namanya Yahudi. Lalu kesel. Udah diminta kayak gini, sapinya kayak gimana? Putihnya kayak gimana? Sama Allah diminta, ini jatoin aja tuh gunung. Ibaratnya gitu. Sampai ini ya kan, aduh, sampai dilihat itu gunung di atas. Kebayang nggak? Di kepala antum, di atasnya ada gunung gitu. Sampai segitu keselnya. Makanya kalau udah dikasih tahu, dia lakuin. Terus nyembelihnya kalau bisa madep kiblat kepalanya. Ya, madep kiblat. Terus kalau bisa sekali perbasahan. Kayak gitu. Atau yang sek boleh kayak gitu. Yang penting tadi jangan apalagi ditusuk-tusuk ya jangan gitu ya. Kasihan. Terus apalagi ya? Jangan sampai putus. Nah nih, motong ayam sampai putus salah juga, karena secara ilmu kesehatan kalau kepala itu lepas dari badannya
maka banyak darah yang tersimpan di daging. Kenapa? Karena syaraf dari otaknya ini tidak menginstruksi gitu ya untuk otot-otot lainnya tuh dia tuh kayak gitu. Makanya kalau kita lagi kan biasanya darahnya muncrat ya. Nah itu kan darah nadi salah satunya. Ada dua syaraf yang harus dipotong. Harus dipotong tuh bro, baru itu mati dengan bagus kayak gitu. Cara nuruninnya kayak gimana? Searching di YouTube banyak. Teman-teman makanya hari ini harus udah mulai aktif jadi panitia penyembelihan. Lihat tahun depan hari ini antum bantuin rubuhin atau hari ini antum bantu ngeliatin aja, liatin ini dulu, oke gini caranya. Tahun depan baru megang tali, bantuin ngejatuhin sapi itu gimana sih. Tahun depan coba megang golok, megang doang gitu. Tahun depan baru dah tuh bismillah gitu. Aneh kasih tau dah, sekalinya nyembelih ketagihan. Bisa gitu ya? Ya iya serius. Jadi kan awal tuh biasa mental block kan nih, mati gak nih gitu kan paling. Iya. Takut salah nyembelih nih lagi gini, sek kok hewannya gak mati, kaki gue yang kena gitu. Ini kalau bisa cewek ya, cewek yang ahwat, sorry banget ya, bukannya kita tidak ini ya, tidak kesetaraan gender, emang di Islam sih nggak ada kesetaraan gender ya, semua sudah ada porsinya masing-masing gitu. Emang ahwat mau ngangkat sapi nggak diangkat juga sih. Ditarik. Ngulitin daging tuh ditaruh di pencincangan tuh dan lainnya, jangan udah awat bagian administrasi aja sama mengolah daging ya, yang tadi Ani bilang tuh sebaik-baiknya makanan itu adalah daging kurban. Itu udah berkahnya bagus dan Rasul itu paling suka. Jadi habis nyembelih kalau bisa ada beberapa daging tuh diolah langsung. Jadi pas makan siang udah jadi tuh satenya yang enggak nasi kebulinya, kambing guling, tapi jangan semua hewan dimasak, kagak ada yang dibagiin nanti, kayak gitu. Itu lebih afdol sebenarnya. Cuma lihat kondisi wilayah aja. Kalau emang repotkan, ya udah kita beli padang buat konsumsi. Dan tidak boleh berpuasa di 10 Zulhijjah. Ini waktu yang diharamkan. Jangan terlalu soleh. Oke? Jangan terlalu soleh. Kesolehan juga salah. Kok lo nggak makan? Puasa, Pak. Buseng, puasa. Jangan. Jangan dah. Pak, yang namanya puasa itu bukannya maghrib, bukan abis sembelih ya. Gini nih kalau soleh tapi salah baca buku, bukannya buku fikih, buku Naruto. Naruto dong. Hari tasyrik 11 sampai 13, 3 hari ya. Ini boleh penyembelihan masih di sini. Kayak gitu. Mantapnya tuh Idul Adha tuh gitu. Jadi hitungannya ada 4 hari buat nyembelih. Kak, kalau dilepas dari itu gimana? Enggak, dari 14 sebutannya sedekah. Nah, buat yang kalian, Kak, saya mau nyembelih nih. Cuma gini, misal ada satu kelompok mentoring mau nyembelih. Kan bagi-bagi tuh, PT-PT kan patungan-patungan tuh. Dapat satu kambing. Terus nanti nama si kambing ini buat siapa? Nah, itu musyawarah antara yang patungan. Itu masih dibolehin. Tapi nggak boleh satu kambing itu buat semuanya. Karena satu kambing itu untuk 1 jiwa. Kalau sapi untuk 7 jiwa. Gitu. Dan daging kurban itu nanti dibagi 3. Sepertiga buat si pengkurban. Lalu sepertiganya lagi buat masyarakat. Sepertiganya lagi buat hadiah. Kayak gitu. Termasuk buat panitia. Panitia kan capek tuh. Mereka juga dapat. Dan bedakan sama ini ya. Muzaki atau yang pengelola zakat. Karena kalau kurban itu nggak ada sampai ke sedetail itu. Tapi kita paham lah, masa sih yang udah capek nyembelihin, ngulitin, bersihin, nggak dapat bagian. Nah makanya ada sepertiga bagian itu yang emang dihadiahkan lah, ibaratnya gitu lah. Jadi si pengkurban itu tetap dapat hak sepertiga. Mau diambil atau enggak, itu urusan si pengkurban. Oke? Jadi kalau mau diambil, ambil. Kalau enggak, udah kasih aja yang lain, nggak masalah. Gitu. Jadi jangan dibikin kaku sesuatu yang nggak kaku. Gitu. Yang penting kan dia udah kurban. Terus hewan kurban dagingnya nggak boleh dijual. Khususnya untuk uangnya untuk si kurban itu nggak boleh. Misal saya kurban kambing nih. Apa yang ada di kurban, mau kepala, kulit, apapun lah. Itu nggak boleh dijual buat saya.
paling bagus disedekahkan atau dijual, duitnya masuk masjid. Nah, itu masih boleh. Ingat ya, masuk masjid. Bukan masuk yang lain, panitia dan lainnya bukan, nggak boleh. Jadi masuknya ke masjid. Jadi kulit itu masih boleh dijual, tapi nggak boleh. Misal nih, saya nyembelih, Pak, saya bayar pakai kulitnya, nah itu dosa, nggak boleh. Karena kulit itu sedekah. Tapi kalau si penyembelih tetap dapat upah, tetap dapat, cuma di luar dari dagingnya, ibaratnya gitu, dulu dari kambingnya. Misal saya panitia di DKM masjid nih, DKM masjid saya. Ya udah setiap kambing itu gocap setiap kali nyembelih gitu kan, atau sampai ngulitin 100. Kalau sapi 500 sampai 700 biasanya gitu kan. Jasa untuk motong sampai ngulitin dan lainnya. Nah, itu beda lagi duitnya, kan? Tapi kalau diambil dari duit penjualan hewan kurban, itu yang nggak boleh, itu dosa. Kayak gitu, oke? Kan banyak tuh di kita deh. Ini buat ini aja nih, diambil sama pengkurban kulitnya, habis itu dijual, nah itu nggak boleh tuh. Kalau duitnya dipakai buat sendiri itu dosa. Perbanyak doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyakin doa ini. Sampai 13 Zulhijjah atau hari tasyrik selesai. Oke, teman-teman. Itu kok saya itu saya yang mau saya sampaikan sampai 13 Zulhijjah aja. Terus selebihnya gimana? Kembali ke kondisi normal. Karena dalilnya hanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tidak dilebihin. Kayak gitu ya. Dan jangan tadi terlalu soleh. Saya mau nyembelih lah di tanggal 14. Jadi itu sifatnya sedekah. Boleh, nyembelih boleh. Tapi sifatnya sedekah gitu ya. Bukan sifatnya kurban. Gitu. Apa? Motor. Kenapa? Lah, kenapa? Masih bocah gimana? Ntar dulu. Ntar saya selesai ini dulu. Gitu dari aneh. Ya. Moderator, silakan kalau ada yang mau ditanya nanti dijawab oleh moderator. Mungkin alhamdulillah ya teman-teman, mudah-mudahan materinya dapat kita pahami. Selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung mengaktifkan mikrofon atau via chat juga boleh. Oh iya udah. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, ini kali ya, Pak Ustadz. Kan tadi dibilang yang akhwat dianjurkan jangan mengurusi yang penyembelihan gitu. Tapi kalau pembagian atau distribusi itu boleh juga nggak? Oh, boleh. Tadi tuh lebih fokusnya kepada yang nyembelih. Oh, Gitu. Yang Ya. Kalau distribusi masih boleh. Nyincang masih boleh kalau emang gak ada ikhwannya. Megangin sapi masih boleh kalau emang gak ada ikhwannya. Yang penting jangan bagian nyembelih. Tapi kalau misalnya nggak ada sama sekali ikhwan, ya udah ahwat turun. Dengan syarat nggak ada sama sekali ya. Atau ada, cuma masih 7 bulan. Nah itu beda. Gitu. Jadi kalau emang masih ada kayak antum nih, ikhwan-ikhwan kayak di anak FT nih sekarang nih. Walaupun kalian nggak pernah nyembel ya, tapi pada saat itu nggak ada lagi yang layak, udah antum harus maju. Tapi kak tekniknya gimana? Katanya kan bilang nyembel itu kan teorinya banyak, cuma itu akan kalah dengan 1 kali pengalaman. Pokoknya antum sekali tek udah tahu tuh, oh gini caranya gitu. Intinya mentalnya di ini aja, dikuatin dulu lah. Jangan nggak tega ya. Kalau nggak tega kasihan hewannya. Aduh gitu kan. Aduh gitu, jangan. Perih malah kayak gitu. Kalau nggak percaya coba aja. Perih loh. Ya, bagi teman-teman, silakan yang ingin bertanya.
Mungkin kan tadi sudah jelaskan banyak ya materinya terkait puasa, keutamaan-keutamaan dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ya. Kita diperintahkan bertakbir, memotong kuku, berkurban, dan lainnya. Mungkin apabila ada yang kurang jelas, boleh teman-teman tanyakan via chat atau aktifkan mikrofon langsung juga boleh. Ya, mungkin sambil nunggu lagi ya, Pak Ustadz. Kira-kira kalau misalnya kan kita tahun ini, ada yang mau bertanya sepertinya. Ahmadi ya? Iya, mau nanya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. ini Ustaz mau nanya, satu kambing kurban kan hanya bisa buat satu orang ya. Tapi Nabi dulu pernah menyembelih mengatasnamakan umatnya. Itu gimana ya, Tat? Oh iya, bagus, pertanyaan bagus. Jadi Nabi itu pas lagi nyembelih, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, terimalah hewan kurban ini atas nama aku dan keluargaku dan umatku yang selama hidupnya dia tidak mampu, ada syaratnya ya, tidak mampu berkurban. Jadi kalau umatnya mampu tapi nggak mau berkurban, nah itu nggak masuk. Kan sekarang lagi banyak nih sindiran-sindiran lewat meme gitu ya, di gambar-gambar internet. Beli sepeda bisa, masa beli hewan kurban nggak bisa? Oh, itu udah dalam banget. Beli Bronton yang 60 juta bisa, bagian dimintain sapi 3 juta doang nggak mau gitu kan ya, anehnya. Nah, hadis yang tadi atau tadi yang antum tanyakan itu khusus ke Nabi, ya. Tapi kalau umatnya nggak bisa, jadi ada beberapa kasus itu khususnya untuk Nabi. Contoh, sholat tahajud Nabi itu diwajibkan. Nah, antum kebayang nggak kalau antum juga diwajibkan, repot kan? Jadi emang ada beberapa khusus. Nah, antum jangan tadi kesolehan. Dulu aja Rasul boleh buat umatnya, terus antum nyembelih nih. Ya Allah, terimalah kambing ini untuk aku, untuk keluargaku, dan umatku. Umat yang mana ya gitu? Karena nggak ada gitu. Nah, itu bagus pertanyaannya. Cuma itu khusus buat Nabi aja. Nggak bisa buat yang lain. Ini Nabi tuh sayang banget sama kita. Luar biasa loh. Nabi itu mikirnya jauh ke depan. Karena beliau bisa paham akan ada umatku yang emang Allah kasih ujian di masalah finansial. Yang dia itu mikir nih, gitu kan. Nih duit saya dari mana gitu kan ya. Mau kurban aja mikir-mikir nih karena duit buat makan aja agak susah misalnya kayak gitu. Nah udah ternyata itu sudah diwakilkan oleh Rasulullah yang penyembelihan itu. Jadi itu khusus buat Nabi ya. Mungkin ada pertanyaan yang masuk lagi nih Ustadz dari via chat dari Gali Senja. Izin bertanya Ustadz, untuk distribusi boleh nggak diberikan ke orang non-muslim dan orang yang tidak berhak menerimanya itu siapa aja Ustadz? Oke. Untuk hewan kurban ini jangan, sekali lagi jangan samakan konsepnya dengan zakat. Oke. Kalau kurban semuanya boleh dapat. Orang kaya, orang miskin, ya enggak. Beda pilihan ketika pemilu kemarin masih boleh, beda partai masih boleh, terus beda kesukaan tokoh kartun boleh, beda agama boleh, kayak gitu. Jadi nggak masalah. Cuma gini, misalnya di tempat aneh ada 1.000 warga. Sapinya ini, kan biasanya satu sapi itu ditanding atau dipotong itu sampai 80, maksimal 100 lah. 100 kantong gitu kan. Antum ternyata tahun ini sapinya cuma dapat 5. Ya 5 kali 100 kan 500 kan. Masih ada setengah lagi nih 1.000. Nah, antum bisa pakai skala prioritas. Gitu. Nah, itu masih boleh. Intinya itu musyawarah aja di panitia dan DKM.
dan tokoh masyarakat sekitar gitu. Ini mau dikemanain dagingnya. Terus kalau kelebihan gimana Kak? Boleh lebih gak? Boleh. Misal nih, warga udah dapat semuanya, ya enggak? Semuanya udah dapat. Terus ada lebih 50 kantong. Udah nih buat siapa? Cari yang duafa, cari yang janda, cari yang yatim, atau nah itu prioritas ya. Kalau itu mereka udah dapat juga, ya udah kasih ke yang beda agama, nggak apa-apa. Agar mereka juga merasakan indahnya Islam gitu. Islam itu berbagi apa bandang bulu untuk sesuatu hal yang emang dibolehkan. Tapi kalau zakat, ini emang ada ketentuannya, 8 asnaf kan, nggak boleh di luar dari itu. Tapi kalau kurban, bebas tergantung kebutuhan, sesuai proporsi dan skala prioritas. Gitu. Terima kasih, mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaan dari Akhina Gali Senja. Mungkin cukup kali ya, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi. Mudah-mudahan materi yang telah diberikan dapat kita pahami, dan juga dengan kita mengetahuinya keutamaan-keutamaan di bulan Zulhijjah ini, kita jadi lebih semangat, tidak hanya beribadah di bulan Zulhijjah saja ya, tapi teman-teman untuk kedepannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin terima kasih. Selanjutnya mungkin acara saya serahkan kepada MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu yahdi ila sabilil haqqi wa ila thoriqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya, Masya Allah ya. Jafar. Hadir. Ya, oke. Mana nih tadi, Far? Materinya, Far? Masya Allah banget, keren banget dah. Masya Berarti Allah. kita yang berkurban nih, nggak boleh tuh Mat, potong kuku ya Mat ya. Iya, Far. Potong rambut. Iya. Kumis juga Mat, kumis. Kumis boleh nggak? Jangan dulu. Jangan dulu. Oh iya, buat Keren teman-teman, banget Mat. jangan lupa presensi ya. Itu ada di komentar ya. Jangan lupa isi presensi. Nah, tuh. Selanjutnya ada apa nih, Far? Lanjutnya ada yang asik-asik nih, biasanya yang asik-asik nih. Teman-teman, aneh izin duluan ya. Iya Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Tafadhol Ustaz. Jazakallah khairan. Syukron buat diskusi sorenya. Semoga bermanfaat dan berkah. Amin. Ditunggu hewan kurbannya ya. Ya, besok. Boleh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Next ada apa nih Mat nih? Waduh, Madi kayaknya putus nih. Oke, buat selanjutnya nih, buat teman-teman, jangan pada udahan dulu nih ya. Udahan materi belum berarti udah juga agenda kita. Selanjutnya itu ada games dari kita nih, bisa diklik aja via Quizizz ya. Bisa diakses aja langsung nih linknya. Ya, share nih linknya ya, insyaallah. Oh, udah di-share tuh sama Shirley dan ya. Ayolah, join lah. ayo teman-teman langsung join. Ada hadiahnya kan nih Bang Dimas nih? Lihat aja nanti insyaallah. Siap. Yuk teman-teman, silakan langsung klik link Quizizz-nya. Insyaallah ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi kita pada hari ini. Semoga ini bisa jadi penguat kita ya. Semacam post-test lah supaya ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan tadi yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi bisa semakin menancap di kepala kita nih dengan kuis ini. Insya Allah bermanfaat. Ayo, makanya langsung aja diklik. Kui. Abang udah ngeklik belum nih Bang? Udah dong. Siap. Aneh juga udah nih. Wah, ada berapa nih? 1, 2, 6, baru 6 nih Bang. 6 dari 27, masih ada 21 lagi nih. Yuk. Ayolah, skui lah.
Ferdi udah join belum nih Ferdi nih? Wah, ada Rahmadi, ada Ningnong, ada Mi. Ningnong itu Ningnong siapa nih Ningnong? Oh, ente Fer. Wah, Rich Jafar Kalau bisa gila. pakai nama asli ya, Rich biar Jafar. nanti ketahuan siapa-siapanya gitu. Iya nih ada Cuman- Rajmadi. Join. Ayolah. Nih 30. Tapi yang di sini baru 13 nih, pakai nama asli. Iya, bener sih, maksudnya pakai nama beneran, Oh, bukan iya. pakai nama samaran. Iya bener juga, kagak salah. Maaf ya kalau Iya, informasinya agak gimana gitu. Saya mohon maaf. Ini Misha, Ningnong, Erdiana, P. Insya Allah. Wah, di Mas R siapa nih, Bang? Siapa tuh? Siapa tuh? Wah, Biru Nisop. Oh, Bang Gali ini mah. Promosi baik, nggak apa-apa sih emang. Apa? Jiwa-jiwa bisnismen seperti itu. Ada kesempatan, promosi kan. Cut langsung. Iya. Untung kagak kita kasihin ini. Kalau iklan kagak kena AdSense. Bayar ntar. Ada apa nih? Ada apa nih? Biru Nisop nanti bayar ya di belakang ya. Itu ada promosi soal di sini. Sama TR ya Bang ya. Oh ini udah 18 orang nih, lumayan rame lah. Join. Kita mulai jam berapa nih, Bang? Ini hostnya si Shirley ya? Iya, Masalah ya? Shirley. Maksudnya Shirley. Sampai subuh ya bang, sampai subuh bang. Sampai subuh. Waduh. Itikaf. Ada Bang Subuh Udin. dong. Iya, sama banget emang Amam nih. Ya ampun, Bang. Ini, Itu siapa sih P doang? oh ya, udah kayak Aneh kayaknya ada orang aneh. Iya. kayak orang ngechat kagak dibalas-balas. Saya Bang Opang. Oke doang. P itu pang, yoi pang. Iya Bang. Wah, aneh tertebak dong. Ayo nih, 10 orang lagi nih. Ayolah, join lah. Asik F4R H4N Farhan. Roni adiknya Albi, Fubuki. Fubuki. Siapa nih Fubuki? Orang Jepang lagi jangan-jangan. Temennya itu temennya apa sih namanya? Siapa, Bang? One Punch Man, siapa nama karakternya lupa nih. Saitama. Iya, temennya Saitama itu pahlawan level S. Feng. Fubuki. Kita tunggu sampai jam berapa nih, Bang? Ntar lagi insya Allah. Udah 20 dari 28. Berapa orang? Udah 20. Ah, mantap nih. Kita mulai aja kali ya. Ayo, Bang, Nah, sikat. Shirley sebagai host game ini untuk memulai permainan. Gaskeun share. Jangan ada yang nyontek ya, itu pada nyontek lagi. Iya, jangan nanti kayak lain-lain. Panitia Gancil dilarang man, menang. gancil nih, gancil. Panitia dilarang menang, ayo. Panitia dilarang menang. Ah, Waduh. Alah kuy. Wah, tiba sama R.
Ensure your strike against wrong answer. Agak nongol-nongol ini. Wih, biru di shop. Indonesia pertama dong. Emang. Ada susah nih pertanyaan nih. Aduh, berapa ini ya? Mati lagi. Ya, tinggalan dua ini. HP-nya mati, sekali mati lagi. Yang dapat power up pakai lah. Aduh, mati lagi. Wih. Udah pada kelar belum? Udah bang. Gimana soal-soalnya? Mantap tidak? Kurang nih, masa Dimas nih yang juara. Qadarullah bang, ya Allah. Ih, Wah, nih Mizar melakukan itu, kecurangan. Mizar. aduh, tersusul saya bung sama Iya mas, bang Dimas juara ini. kagak Ini bung gimana itu bung, lihat dong juara satu siapa itu? Ini salah banyak nih aneh nih. Siapa bung? Rahmadi, ente juara berapa Rahmadi? Ini biru nisab nih, wese. Insya Allah. Juara berapa ini? Nah, biru nisab. 10. Rik Jafar. Biru nisab kan juara nih. Bolehlah hadiahnya. Biru nisab. Makan-makan, asik. Kayaknya udah semua nih bang. Giveaway. Udah itu udah semua kayaknya. Udah semua ya? Lihat ini udah belum semua nih. Lombain 19/21 selesai. Oh, ini ada yang belum selesai nih. Kalau belum full merah-merahnya. Belum mentok, belum kelar berarti ya. Lagi ngetik-ngetik ngapain sih? Cetak. Hah? Ente ya bang ya?
cetak-cetak. Siapa Iya. itu? Lagi main Losaga Depan apa? laptop. Ayo dance. Ayo dance, ayo dance. Tapi sepatunya nggak kencang. Nah, ayo dance kayak ini. Udah dong aneh Main ayo Pak. dance. Berisik banget. Iya. Ayo, Keyboardnya. Itu suara Oh, suara mos mos. bro. Oh, main PB berarti main PB. Main PB. Main PB. PB nanti malam aja. Oke. Warlah kuy. Kui. Pak di Simadi nih kan. oh main PB. Berarti fotonya tuh kan mayor kayak anggota. Rahmadi. Mukanya kayak anggota. Anggota apa tuh, Bang? Anggota FSI. Masya Allah. Kirain. Foto profilnya kayak ini. Polisi berpangkat tuh. Kayak baju coklat gitu kan. Kayak baju polisi. Belakangnya merah. PB dong Bang. Iya benar. Presiden kali Bang. Amin ya Allah, amin. Aduh. Amin. Doain aja ya teman kita jadi presiden kan. Insyaallah. Aneh tuh. Udah Bang, jangan. Ntar bagi-bagi sepeda. Jangan Bang. Bagi-bagi sepeda. Iya bagi-bagi sepeda dong. Yang berkelas lah. Sepeda dong. Sepeda aja dong. Ntar anaknya nyalon. Sepeda berkelas, Jangan pakai Bang. nyalon. Lagi tren sekarang. Oh iya benar. Anak Madi nyalon. Wah, jadi pemenangnya siapa nih? Wah, Masya Allah, barakallah. Nopal Jakwan. Atas nama follow Biruni Shop. Masya Allah. Masya Allah, emang nih yang promosi emang jago banget emang. Masya Allah. Yang atas nama follow Biruni Shop, silakan mungkin sepatah dua kata. Ada nggak orangnya di sini? Jangan Iya, ya, bismillahirrahmanirrahim. Orangnya Enak. Jangan ngaku ente bang. Wah, mau apa ngaku-ngaku nih, Bang? Ngaku ini. Kirain Ayo, aneh. Maaf. Aneh orangnya gitu emang. Gitu apa tuh, Bang? Wah, pemenang kedua siapa tuh? Dimas Suka R. menang. Masya Allah. Dimas R siapa tuh, Bang? Tuh Itu yang ngomong. sebenarnya nama Rahmadi sebenarnya itu Dimas Oh, Rahmadi. nama Oh, saya. ya. Dia Rahmadi. Nyamar. Oh, nih. Mizar Iya. nih curang Iya. Mizar. Biar membingungkan orang itu. Punya KJ-nya dia. Jangan buka kartu dong. Pemenang ketiga siapa nih? Nopal Jakwan. Nopal Jakwan udah kasih. Noval, Bang. Songong banget emang. Bukan aneh, Bang, yang bikin, Bang. Dilarang jatuh. Nopal. Dilarang jatuh ke bakwan. Nopal Jakwan. Ada menerjemahkan Nopal seperti itu Jakwan. masalahnya. Dilarang jatuh ke bakwan. Jatuh ke bawah. Apa itu ya? Masya Allah. Mazda itu ya? Emang Tandain, Bang, orangnya tandain, Bang. jangan teman PKL aneh. Ah, jangan. Ya tapi emang nggak boleh jatuh ke bakwan kan. Bakwannya nggak bisa dimakan. Ya kan? Ngadi-ngadi emang. Pemenang ketiga siapa ini? Aneh. Ini baru ada Biruni Shop sama Dimas R. Yang ketiga belum, yang ketiga. Bilang Nopal Jakwan. Orang yang menang juara 2 sampai juara 2 doang. Emang ya? Ya, Kagak. Parah. Tergantung orang yang lebih bikin berharap gamenya dapat gimana. Kita tahu yang bikin gamenya tahu wah yang juara 3 dia nih, jangan dikasih dah sampai juara 2 aja katanya gitu kan. Udah lo. parah sih diskriminasi. Iya benar. Insyaallah. Insyaallah. Selamat buat pemenang. Nyanyian Ustadz Pajar. Oh iya dong, waduh. Jangan itu ya. Lu ikutan kan. Waduh. Feelingnya dulu kan. Tahu semua jadinya. Gak ada yang tahu aja kita ini. Gak ada yang tahu aja gitu nih. Wah, kagak nonton nih pengumuman pemenang ketiga.
mungkin yang pemenang ketiganya di grup aja kali ya. Di grup Ya, Kajol. boleh. Ya, di grup aja. Dioper aja, dioper ke Nopal Jakman. Ya, elah. Kata si adminnya kayaknya HP-nya mati nih kan. Iya, ini sengaja dimatiin. Soalnya yang menang Ono orangnya, yang menang Ono. Jadi nggak ini. Capek. Wah, siapa bang? Siapa? Ada lah teman kita. Ada Teman masalah kita. apa sih sebenarnya ini? Emang juga sampai juara Apa, 2 Bang? doang sebenarnya. Sampai juara 2 doang sebenarnya. Masa juaranya panitia? Kan gak lucu ya. Ya, ini mau buat asik-asik aja. Asik-asik aja. Iya, iya. Buat menambah pengetahuan dan juga wawasan kita. Biar makin kuat landasan ilmunya, Masya Allah. Udah mungkin udah sore nih, silakan. Kalau Oke, mungkin kita udahin dulu ya Tidur. pertemuan kita kali ini nih. Iya. Mungkin di next GPS-nya ikut lagi lah. Skuy, ajakin teman-temannya biar makin rame, biar makin Ya, banyak juga nih. Yakin yang rindukan lain lagi. betul surga. betul. Siap bang, Insya Allah. mantap. Biar dulu, Sukses biar dulu. terus. Amin, amin. Amin, amin, amin. Oke, Ane selaku Siapa nih, Pak? MC, Ane selaku MC dan Oh, teman iya. Ane, Siapa bar? ente lah. Aneh Nopal Jakman. Aneh Dimas. Ini udah Anda temen ente juga kan Farah? Iya. Anda kan temen ente juga. Semua teman Ane lah. partner MC gitu dong, perjelas dong. Oh, teman semuanya temen ente dan. Iya. Oh, Dan iya. partner MC Ane, Ah, itu dong. Siapa bar? ente, Oh astagfirullah. iya. Dan saya Muhammad Masih. Rahmadi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, banyak bicara, banyak salah biasanya. Kita berdua salahnya dari kita, benernya dari Allah. Oke, kita berdua mengucapkan syukron jazakumullahu Allah khairan khairan hasanah ustazin. juga buat teman-teman. Anta Yang udah jazakallah join. khairan. Ya. Oke, langsung aja kali ditutup nih, Mat. Ditutup dengan apa nih, Mat? Doa Fatul Majelis. Hamdalah Ya. dulu kalimat ya. Oh iya, alhamdulillah dulu. Ya. Ya. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan tutup dengan doa Fatul Majelis. Subhanakallahumma rabbana Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. MC Hidup semangat, mahasiswa. Hidup mahasiswa. Pamit ya. Ya pamit ya. Makasih semuanya.